Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon, Cangcing, Nyababe, Tuan Nyonya, Sudare. Ketemu lagi nih sama saya, Bang Aden Betawi Tulen di acara apaan namanya, pokoknya dialog perspektif. Enak banget, alhamdulillah. Saya yakin dan percaya ini berkat doa Abang Po semua sekalian sehingga saya nih sehat masih bisa ngomong di sini. Dan pada kali ini alhamdulillah yang terhingga buat saya nih. Terutama buat Abang Po semua, para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita nih ketemu sama yang namanya seorang yang waktunya sibuk tapi masih mau datang kemarin, ini yang luar biasa. Beliau adalah seorang tokoh Betawi, mohon maaf bukan tokoh Betawi. Kalau saya kagak hilap boleh sebut beliau inilah tokoh nasional. Beliau hebat banget, pokoknya orangnya ganteng, keren, masih muda kata bininya. Abang Poncang, coba mau kenal siapa dia? Bang Haji Lulung. Nih dia orangnya nih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat, berkat doa Abang dan masyarakat Betawi. Amin. Bang enggak ganggu Abang nih? Enggak, kita udah siapin waktunya buat Bang. Alhamdulillah. Ya Bang Po, Encang coba Bang Haji Lulung adalah ketua Bamus Betawi. Kita tahu semua di Betawi ini banyak yang namanya ormas. Organisasi masyarakat, nanti Bang Haji Lulung sudah ceritain berapa banyak, saya nggak tahu, apa ada 20, apa ada 1. Ntar Bang Haji Lulung yang lebih tahu dari saya, beliau adalah ketuanya. Kita bangga sama beliau, beliau masih tetap mau eksis, mau berbuat buat Betawi itu yang kebani kita semua. Bang Haji Lulung, kita tahu Bang, yang namanya Bamus Betawi ini tentunya ormas merupakan yang pusat sentral pada ormas yang ada di Betawi Bang. Tentunya Abang lebih banyak lagi entah ceritain Bang gimana. Yang pasti Bang selaku ketua umum Bamus Betawi, kan DKI ini yang namanya ibu kota Jakarta Bang. Pusat pemerintahan, pusat perekonomian, pusat budaya, pusat segala-galanya. Bukan cuma orang Betawi doang yang ada, bahkan se-Nusantara kumpul di sini, bahkan sedunia kumpul di sini Bang. Tentunya butuh sarana, terus pembangunan segala macam. Nah, Abang selaku ketua Bamus sendiri menyikapi hal ini bagaimana Bang? Silakan Bang. Ya, terima kasih Bang Aden. Jadi sejak 1982 itu dulu para tokoh Betawi memikirkan bagaimana orang-orang Betawi ikut serta berpartisipasi penuh dalam pembangunan Jakarta, bahkan pembangunan nasional. Oleh karena itu nggak cukup ya orang Betawi ini sendiri-sendiri. Jadi tidak cukup dengan orang per orang. Begitu Pak Gubernur pada waktu itu tahun 1982 itu kebetulan Bapak Cokro Pranolo. Nah, beliau sering diundang sama orang Betawi waktu halal bihalal. Dengan waktu yang bersamaan gitu, akhirnya beliau mengatakan bikin paguyuban deh. Gitu. Bikinlah paguyuban waktu itu. Nah, karena itu bikin paguyuban, akhirnya digagas berdirilah Bamus Betawi pada tahun 1982. Bamus Betawi, Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Iya, waktu itu belum Badan Musyawarah Masyarakat Betawi belum. Belum ada Bang ya? Iya, jadi Badan Organisasi Masyarakat Betawi dulu. Nah, tahun 1981 kebetulan pada waktu itu ketuanya Bang Effendi. Effendi Yusuf. Ya, pertama. Kemudian tahun 91, ya 10 tahun kemudian berubahlah namanya dari Badan Organisasi Masyarakat Betawi jadi Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Sampai sekarang nih? Iya, sampai sekarang. Nah, waktu itu Bang Samanap ketuanya. Oh, Bang Samanap. Dalam perjalanan apa sih partisipasinya gitu dong? Iya. Partisipasi masyarakat Betawi, luar biasa Bang. Bukan saja mengenai pembangunan fisik, tapi bagaimana orang Betawi ikut langsung mengelola pembangunan di Jakarta. Kenapa? Waktu itu ada kesempatan, habis Pak Cokro Pranolo, kemudian Bang Edi Nalapraya, juga jadi wakil gubernur. Wakil gubernur ya. Kesininya Bang luar biasa lagi. Ada Posilvi Murni ya. Jadi wali kota. Jakarta Pusat ya. Iya. Ada Bang Bang Saifullah almarhum. Bang Muhayyad almarhum. Oh, Bang Muhayyad almarhum juga ya. Beliau ini berdua sekda, sekretaris daerah. Iya. Ya. Banyak lagi orang-orang Jakarta termasuk Bang Pojibowo. Bang Pojibowo tuh
dari sekda prestasinya sampai dia wakil gubernur dan dia jadi gubernur. Jadi gubernur. Kenapa dia ikut mengelola? Oh luar biasa bang. Kenapa? Karena saya kebetulan pada waktu juga orang yang anak Betawi yang juga ikut berpartisipasi penuh. Saya kebetulan di pimpinan DPRD, wakil ketua pada waktu itu. Dalam menyelenggarakan anggaran belanja dari 63 triliun sampai 72 triliun sampai 89 triliun itu keikutsertaan Bang Fauji Bowo di tahun 2012 itu menjadi 73 triliun itu sangat luar biasa bang. Banyak aspek pembangunan termasuk ruang terbuka hijau ya, banyak pembangunan yang dilaksanakan dengan uang itu. Artinya kalau dulu kita mau sempurnakan, ada program-program dedicated dari Bang Fauji Bowo. Tentang apa Bang Jilulung? Tentang permulaan di Jakarta, ya sekolah dasar itu gratis. Sekolah gratis, ya betul benar ya Bang. Ya kan, sekolah gratis, kesehatan gratis Bang. Nah, terus diteruskan dengan zaman ke zaman siapa gubernurnya gitu. Berarti Bang Haji Lulung, orang Betawi ini banyak banget peran sertanya dalam pembangunan DKI Jakarta ini Bang ya. Betul. Jadi bukan cuma orang Betawi ini berpangku tangan kagak ikut apa-apa, tapi di sini kalau yang tadi Abang ngomong tadi bahwa orang Betawi ini benar-benar yang nentuin segala macamnya Bang. Ya, kebijakan itu tadi kita yang nentukan. Nah, dalam perjalanannya di tahun 2012 usulan rancangan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 tentang rancangan peraturan daerah masyarakat Betawi, yaitu tentang perda orang Betawi, itu juga diusul oleh Bang Fauji Bowo. Bang Fauji Bowo masih jadi gubernur itu Bang ya? Iya, diusul terus diimplementasikan oleh Bapak Jokowi. Nah, Pak Jokowi pada waktu itu mengusulkan lewat Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan mengusulkan rancangan peraturan daerah itu, kemudian di DPRD disambut dan dibuatlah satu paripurna yang menerima rancangan itu, kemudian dibahas di Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Apa yang sehingga keluar yang 48 ikon Betawi itu Bang? Di situ dalamnya, bukan? Kenapa? Yang 8 ikon Betawi itu. Oh, 8 ikon Betawi. Itu masih di situ Bang, iya, gimana? Iya, termasuk itu semua. Termasuk itu semua. Iya, ondel-ondel, telur, kerak telur, baju sadaria, kebaya keroncong, yang tadi tuh saya diskusi sama Abang. Iya. Ada kebaya encim, ada kebaya keranjang. Iya betul. Kebaya keranjang tuh bolong-bolong. Bolong-bolong. Zaman dulu mahal banget tuh Bang ya. Katanya kalau sekarang dipakai oleh para jande gitu. Bang Haji Lulung. Terus ada nggak Bang program-program BAMUS ini Bang yang mendukung program pemerintah DKI Bang? Banyak, hampir semua gitu ya. Tadi itu terutama pada suasana dengan COVID ya. Itu kita bantu. Pokoknya partisipasi penuh terhadap perkembangan kota Jakarta itu luar biasa Bang. Makanya saya bilang bukan ngebantu aja. Ngelola. Kenapa ngelola? Wali kotanya orang DKI, orang Betawi. Gubernurnya orang Betawi. Sekdanya orang Betawi. Bahkan ada kepala dinas orang Betawi banyak Bang ya? Kepala dinas banyak dah, guyup banget. Iya, camat, lurah pada Bang ya? Camat, lurah, zaman Fauji Bowo. Iya. Bang Haji Lulung, ini masalah pembangunan DKI Jakarta, kan banyak orang yang bilang nih, banyak orang Betawi yang pada tersingkir Bang. Abang selaku Ketua Umum BAMUS Betawi, ngeliat ini bagaimana sih Bang? Ya, ini kan zaman perkembangan kota. Banyak wilayah kita, lingkungan kita itu tentunya kena dampak pembangunan. Hebatnya orang Betawi ikhlas. Redo Bang ya? Redo, walaupun sebagiannya bilang kita ini termarginalisasi. Iya. Saya kasih pengetahuan sama mereka. Gimana Bang? Salah kalau kita termarginalisasi. Justru kita adalah orang yang sangat arif, terbuka, terus paham tentang pembangunan Jakarta. Karena Jakarta ibu kota negara. Ibu kota. Iya.
bagaimana Jakarta jadi ibu kota negara, yang itu yang harus kita pahami. Siapa yang partisipasi di situ? Bukan saja masyarakat Betawi, tapi semua masyarakat yang ada di sini ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan apa? Mensukseskan Jakarta sebagai ibu kota negara. Kan alhamdulillah Bang sekarang gitu. Nah, Abang Poncangnya Babe, jadi kalau ada anggapan orang Betawi cuma bisanya jual tanah doang, jangan begitu. Nah, kita lihat sekarang Pak Julung ya. Yang namanya ibu kota negara ini butuh sarana dan prasarana. Iya. Kalau sampai orang Betawinya kekeh, tanahnya umpamanya kayak di jalan kayak begini, dia nggak mau buat pembangunan kantor, sepi ibu kota Jakarta. Itulah partisipasi masyarakat Itu Betawi. partisipasi yang paling nyata Bang Haji Lulung kalau kita boleh lihat ke belakang, lihat proyek pembangunan Muhammad Siti Tamrin MHT. Iya. Itu berapa banyak tanah orang Betawi yang dia ikhlasin, diredoin buat jalanan Bang Haji Lulung ya? Iya, termasuk Senayan. Oh lah, Termasuk Senayan banyak Bang Haji? Iya, termasuk Senayan kan tuh kampung Senayan dulu kampung orang Betawi semua di situ. Ikhlas mereka, ada pembangunan untuk Gelora Senayan. Alhamdulillah sekarang. Iya. Makanya namanya juga usulan dari masyarakat Betawi itu. Ya, Yang mana Bang? Gelora Bung Karno. Oh, usulan Betawi. Usulan Betawi dulu. Iya. Kita bisa bayangin kalau tuh daerah itu orang Betawinya kok nggak mau dibebasin, Yes. kagak jadi Gelora Bang ya. Iya. Nah tuh Abang Poncang Tia Babe, jadi partisipasi orang Betawi banyak banget buat di pembangunan yang namanya di ibu kota kita DKI Jakarta. Bang Haji Lulung, ini kita dalam rangka COVID-19 nih Bang Haji Lulung, udah hampir setahun setengah nih. Terus bakti yang udah dilakuin nih sama Bamus Betawi, sama buat warga Betawi terutama dah, atau warga Jakarta apa ya Bang? Pertama kesadaran kita untuk ikut serta vaksinasi. Vaksinasi ya. Itu ikut serta. Kedua sosialisasi tentang 3M. 3M. Ya. Kemudian juga kita turun ke bawah. Turun ke bawah memberikan bantuan berupa sembako sama teman-teman. Karena kita kerjanya banyak nih. Peran serta saya karena network saya, kemitraan saya misalkan di satu perusahaan, saya nggak bisa sebut namanya gitu karena nggak boleh kan. Jadi itu bekerja sama dengan mereka, dengan perusahaan itu kita membagi-bagikan sembako kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Bukan cuma masyarakat Betawi doang Bang? Bukan, semua. Pokoknya warga Jakarta gitu ya? Lumayan sih, saya sampai kalau berasnya udah berton-ton lah, ribuan ton lah. Kalau bingkisannya itu, satu bingkisan itu sudah ribuan juga kita kasih. Iya. Termasuk bagi masker segala macam Bang ya? Wah itu mah luar biasa. Sampai hari ini kalau bagi masker. Oh, jadi sampai hari ini pun Bang Haji Lulung, Bamus nih masih bagi masker buat masyarakat ya? Iya. Nah Abang Poncang Cia Babe, emang kita nih udah hampir setahun setengah lebih yang namanya COVID-19 alias virus Corona menghantui negara kita, bukan cuma DKI Jakarta doang. Tadi Bang Haji Lulung udah bilang peran serta Bamus Betawi udah banyak banget sama yang namanya pertama 3M. Kalau saya boleh mantun nih Bang, ada preman badannya keker, takutnya cuman sama janda. Mau aman pakai masker di mana aja kita berada tuh. Saya pakai masker sama Bang Haji Lulung nih. Yang kedua, pakai peci pergi lebarannya ke daerah Bekasi. Selalu cuci tangan biar tangan selalu bersih. Terus yang ketiga, petik mangga jangan diorak, pohonnya tinggi dekat kuburan. Berusaha jaga jarak agar diri jangan sampai ketularan gitu. Masya Allah. Bang Haji Lulung, Bang Haji udah kena COVID belum Bang? Kenapa? Udah kena COVID belum? Nggak kena Bang ya? Nah ini soal COVID ya. Kalau tadi kita bicara eksternal bantu masyarakat, ini keluarga saya kena COVID. Semua keluarga. Termasuk Abang juga? Enggak, kalau saya enggak. Iya. Jadi di situ ada nenek-nenek umur 83 tahun. 83 tahun. Pembantu saya yang ngurusin nenek satu orang, yang ngurusin anak saya punya anak satu orang, pembantu sendiri, yang ngurusin ibu satu orang. Jadi di keluarga di situ ada anggota keluarga saya itu sekitar bangsa 9 orang. Subhanallah. Nah ditambah anak-anak saya yang dari luar nih. Mereka kena semua. Berjumlahnya 20 orang. Subhanallah. Tapi saya prihatin nih. Gimana itu Bang? Ini orang Betawi, artinya ketua umum Betawi, kemarin minta sama pemerintah, obat ini nggak ada, kenapa gitu.
Obat COVID di apotek-apotek nggak ada gitu. Gak ada, hilang. Nah, hilang. Terus kemudian saya ngomong, alhamdulillah pada waktu itu Pak Joko yang antusias sekali gitu ya, turun ke salah satu apotek di Bogor, benar nggak ada. Nah, beliau telepon kepada menterinya, Menteri Kesehatan, dan 2 hari Menteri Kesehatan mengumumkan, obat itu sebenarnya ada, tapi di salah satu farmasi, namanya Bio Farmasi. Bio Farmasi. Ini kan jadi satu farmasi aja. Menurut saya ini boleh sekalian kita kritik buat membangun kesehatan. Buat saya pemerintah jangan satu farmasi saja gitu. Artinya ada farmasi-farmasi yang lain diberikan kesempatan untuk ya mengadakan obat COVID ini gitu. Jadi masyarakat gampang nyarinya gitu Bang ya? Bukan masyarakat saja. Bukan saja masyarakat, maksud saya rumah sakit jadi mudah. Iya. Kesulitan oksigen salah satunya, betul kan? Iya betul. Kesulitan oksigen, kesulitan obat antivirusnya. Betul. Ini sangat luar biasa. Nah, apalagi kecenderungan sekarang ya orang ini takut ke rumah sakit. Takut. Banyak kecenderungan di isolasi mandiri. Iya. Isolasi mandiri kan juga kalau kurangan obat ya luar biasa juga kan. Iya, Abang Poncang Cingnya Babe, ntar kita sambung lagi, kita ngomong sama Bang Haji Lulung, ini lebih asik lagi. Entah lu mau tahu masalah bamus Betawi itu gimana, kalau masalah peran serta budaya Betawi ini Bang Haji Lulung ngelestariinnya bagaimana, ngembanginnya bagaimana. Jangan kemana, tetap di sini aja. Pasar Kembang di Roblong, sedap malam, baunya wangi, badan meriang, kantong kosong, pengen mesem, panteng terus acara nih. Tetap di sini sama Bang Haji Lulung.